so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Where that thing, bitches on my line, and you know. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih sempat berada di tempat yang insyaallah berkah ini. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita ke zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Baiklah, saya atas nama Almarini dari kelompok 4 sebagai moderator sekaligus pemateri kedua akan memaparkan materi atau mempresentasikan materi kami, yaitu tentang kerangka karangan. Nah, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Sari Hidayati MPD yang telah memberikan tugas ini. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan apa sih itu kerangka karangan. Kepadanya dipersilakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, langsung saja perkenalkan, nama saya Agustina. Dan saya sebagai pemateri pertama itu menjelaskan apa sih itu kerangka karangan. Nah, di sini adapun hasil diskusi kami, yaitu kerangka karangan yaitu suatu ide atau gagasan penulis yang dicurahkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, adapun sumber ide karangan bisa berasal dari pengalaman pengarang sendiri, artinya hasil pengamatan dari lingkungan sekitar, atau bisa juga berupa khayalan atau imajinasi dari pengarang tersebut. Yang kedua itu manfaat kerangka karangan. Jadi adapun manfaat kerangka karangan itu yang pertama untuk menyusun karangan secara teratur dan juga terperinci. Yang kedua itu memudahkan pencarian referensi. Di sini untuk memudahkan penulis atau pengarang untuk mencari topik, tema tentang untuk penulisan karangannya tersebut. Yang ketiga itu menghindari pengulangan bahasa, dan ada pun yang keempat mempermudah penulisan karangan. Jadi yang selanjutnya langkah-langkah dalam membuat karangan itu, yang pertama menentukan tema karangan, yang kedua itu menyusun kerangka karangan, dan yang ketiga mengumpulkan bahan tulisan yang diperlukan, dan yang keempat mengembangkan karangan. Dan adapun tipe susunan kerangka karangan itu terbagi dua, yaitu pola ilmiah dan pola logis. Adapun pola alamiah, yang pertama itu urutan waktu, yang kedua itu urutan ruang, dan yang ketiga itu topik yang ada. Nah, yang kedua itu pola logis. Di sini pola logis mempunyai beberapa urutan. Yang pertama itu urutan klimaks dan anti klimaks. Yang kedua itu urutan kausal. Yang ketiga itu urutan pemecahan masalah. Dan yang keempat urutan umum dan khusus. Dan yang lima itu urutan familiaritan. Dan yang terakhir urutan akseptabilitas. Nah, itulah tadi materi dari kami, dari hasil diskusi kami. Saya serahkan kepada moderator. Baik, saya akan ambil alih. Mungkin teman-teman sekalian ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud pola alamiah, apa sih yang dimaksud pola logis. Nah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pola alamiah. Nah, pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Contohnya urutan waktu atau kronologis. Urutan yang didasarkan pada runtunan peristiwa atau tahap-tahap kejadian. Contohnya dalam topik riwayat hidup penulis seseorang. Yang pertama asal-usul penulis, pendidikan si penulis, kondisi kehidupan penulis, dan keinginan penulis dan karir penulis. Sedangkan urutan ruang
yaitu landasan yang paling penting bila topik yang diuraikan mempunyai pertalian yang sangat erat dengan ruang atau tempat. Contohnya yaitu topik atau hutan yang sering mengalami kebakaran, yaitu di daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Dan yang ketiga yaitu topik yang ada. Suatu pola peralihan yang dapat dimasukkan dalam pola alamiah adalah urutan berdasarkan topik yang ada. Suatu peristiwa sudah dikenal dengan bagian-bagian tertentu. Untuk menggambarkan hal tersebut secara lengkap, mau tidak mau bagian-bagian itu harus dijelaskan berturut-turut dalam karangan itu tanpa mempersoalkan bagian mana yang lebih penting dari lainnya, tanpa memberi tanggapan atas bagian-bagian tersebut. Dan selanjutnya yaitu pola logis. Nah, dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati suatu berdasarkan logika. Pola logis itu memiliki macam-macam. Urutan logis yang dikenal adalah yang pertama urutan klimaks atau anti klimaks. Urutan ini timbul sebagai tanggapan penulis yang berpendirian bahwa posisi tertentu dari suatu rangkaian merupakan posisi yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling menonjol. Contohnya topik turunnya Soeharto yang pertama yaitu keresahan masyarakat, merajalelanya praktek KKN, keresahan masyarakat, kerusuhan sosial, serta tuntunan reformasi menggema. Yang kedua yaitu urutan kausal. Nah, mencakup dua pola yaitu urutan dari sebab ke akibat dan urutan sebagai sebab yang kemudian dilanjutkan dengan perincian-perincian yang menelusuri akibat-akibat yang mungkin terjadi. Contohnya topik krisis moneter melanda tanah air, yaitu tingginya harga bahan pangan, penyebab krisis moneter, dampak terjadi krisis moneter, dan solusi pemecahan masalah krisis moneter. Yang ketiga yaitu urutan umum atau khusus. Dimulai dari pembahasan topik secara menyeluruh atau umum, lalu diikuti dengan pembahasan secara terperinci atau khusus. Contohnya yaitu topik pengaruh internet terhadap para pengguna internet, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang-orang tua zaman sekarang menjadi salah satu pengguna internet. Dan yang kedua yaitu manfaat internet, yaitu media informasi, bisnis, dan jaringan sosial. Dan terakhir yaitu urutan pemisahan masalah. Dimulai dari masalah tertentu kemudian bergerak menuju kesimpulan umum atau pemecahan atas masalah tersebut. Contohnya yaitu topik virus flu babi atau HINI dan upaya penanggulannya. Baik, kesimpulan dari materi yang kami sempat paparkan yaitu kerangka karangan, yaitu yang pertama, karangan merupakan hasil akhir pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan atau mengulas topik dan tema tertentu dan tertuang dalam tulisan. Yang kedua yaitu setiap karangan yang dibuat memiliki tujuan tertentu menurut masing-masing jenis karangan itu sendiri.